Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Anak-anakku kelas 11 SMK ya. Tentunya hari ini adalah hari yang sangat baik sekali. Bagaimana kamu bisa ketemu walaupun lewat internet. Gak ada masalah bagi saya. Sekian bulan lamanya kita nggak ketemu. Jadi, sebetulnya saya juga ingin ketemu seperti dahulu, interaksi, setiap hari bisa ketemu, pembelajaran bersama. Tetapi karena kondisi negara kita dalam saat ini adalah sangat memiliki wabah penyakit corona ya, yang dimana corona ini sangat berbahaya sekali. Kesehatan adalah paling utama. Baik, anak-anakku kelas 11 yang saya sayangi ya. Sekarang saatnya kita pembelajaran yaitu seperti biasa. Sejak dahulu saya adalah mengajar pada mata pelajaran PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Masih ingat saya ya? Nama saya Pak Rahmanu ya. Nanti biar saya jelaskan ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kali ini nanti akan kita tampilkan. Tentu saja tolong ya, siapkan alat tulisnya ya. Alat tulisnya siapkan terlebih dahulu, alat tulis. Dan sebagai presensi membuktikan kalian mengikuti pembelajaran hari ini adalah tulis di kolom komentar ya, tulis nama dan kelas Anda di kolom komentar, itu sebagai presensi. Oke, akan saya paparkan langsung aja ya, bahan materi di semester ganjil ini. Oke, baiklah. Untuk mengawali pembelajaran kali ini ya, biar kalian bisa terfokus kepada materi ya. Nantinya silakan materi-materi ini kamu persiapkan mencari referensinya di internet ya. Silakan dicari di internet untuk referensi materi PPKN ya. Dan siapkan dulu alat tulisnya ya. Alat tulisnya kamu siapkan untuk mencatat hal-hal yang perlu kita pelajari pada semester ganjil ini. Dan jangan lupa ya, komen Anda adalah sebagai absensi. Silahkan nanti komen ya. Baik, kalau sudah, saya tunggu ya, yang komennya saya tunggu. Yang belum komen silakan untuk komentar, tulis nama dan kelasnya. Baik, untuk materi PPKN kelas 11 semester ganjil ini akan saya mulai ya dari materinya, yaitu yang pertama adalah bab 1 ya. Bab 1 nanti yang akan dipelajari di bab ini adalah ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Apa Ipolek Sosbud Hankam? Adalah ideologi, ini adalah pengertiannya politik, lalu ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, disingkat dengan Ipolek Sosbud Hankam. Di dalam bab 1 ini nanti yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, kamu tulis ya, ancaman
terhadap integrasi nasional. Yang kedua, nanti yang kita pelajari adalah ancaman di berbagai bidang tipe Lexosbud Hankam. Tadi sudah saya katakan, Lexosbud Hankam ini adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, kamu catat dulu. Ancaman di berbagai bidang Lexosbud Hankam. Yang C, ini peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman. Jadi mengatasi ancaman ini bukan hanya tugas dari tentara maupun dari polisi, tetapi masyarakat juga dituntut peran sertanya. Lalu yang kedua atau bab kedua, ini adalah pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam bab kedua ini, yang kita pelajari nanti adalah pentingnya wawasan Nusantara sendiri ya. Lalu konsep wawasan Nusantara, konsepnya apa? Yang kedua adalah kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Lalu yang C adalah aspek Trigata. Tri itu 3 yang nanti kita bahas. 3 gatra itu apa saja. Dan Pancagatra. Panca adalah 4. Panca adalah 5. Jadi Pancagatra adalah wawasan Nusantara. Aspek Trigata dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Yang ke-D ini adalah peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Jadi ada peran sertanya dari warga negara tersebut. Untuk apa? Ya, untuk mendukung implementasi. Implementasi itu apa? Implementasi itu adalah penerapan di dalam wawasan Nusantara. Ya, oke. Tadi bab 1 sudah, bab 2 tadi sudah kita bahas ya, materi-materinya. Tentu saja kalian mencari bahan sendiri itu ke internet. Jadi mencari bahannya sendiri. Sementara nanti modul-modulnya juga akan kami kirim. Jadi tetap saya kirim bagaimana kalian bisa mempelajari pembelajaran ini dengan sistem daring. Nah, karena kesehatan adalah paling utama. Kalau pembelajaran bisa kita laksanakan jarak jauh. Jangan lupa yang belum absensi ya, yang belum absensi tulis di kolom komentar ya, di kolom komentar nama dan nomor absen serta kelas. Misalkan namanya Muhammad Aziz, kelas 11 listrik 3, nomor absen berapa ya, tuh biar
ada absensinya. Ini terus diingat. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Oke. Untuk bab yang ketiga, ya, bab ketiga, yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan kamu tulis ya. Pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang A yang akan kita pelajari adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Ya, silakan kamu tulis. Ya. Yang B adalah kita nanti mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran HAM, hak asasi manusia di Indonesia. Jadi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Banyak sekali kasus-kasus pelanggaran yang ada di Indonesia. Yang C, setelah adanya kasus, maka kita membahas tentang upaya penegakan HAM atau hak asasi manusia. Upaya penegakan. Tentu saja kalau upaya penegakan ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah ini menegakkan HAM? Apakah betul menegakkan HAM? Nah, kalau iya, apa buktinya? Nah, ini upaya nanti akan kita pelajari di bab yang ketiga. Sudah ya, kamu tulis bab ketiga tadi. Sekarang yang bab yang keempat tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia. Nanti di dalam sistem pemerintahan di Indonesia dibahas tentang pengertian sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan itu apa pengertiannya? Yang B adalah sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Jadi pemerintahan kita itu sistemnya apa? Nanti akan kita pelajari. Mungkin ada yang tahu ya. Kalau ada tahu sistem pemerintahan, coba di kolom komentar kamu tulis apa sistem pemerintahannya. Nanti saya koreksinya. Ingat ya, sistem pemerintahan itu ada apa saja? Ada presidensil, ada parlementer. Nanti kita bahas. Yang C adalah kita membahas tentang sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan. Kalau sebelum berarti sebelum amandemen ini adalah pada zaman Orde Baru. Ya, sebelum Orde Baru itu disebut tidak pernah ada perubahan Undang-Undang Dasar itu tidak pernah ada selama Orde Baru. Orde Lama juga tidak ada. Nah, setelah adanya reformasi maka adanya sebuah amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar itu setelah adanya reformasi itu. Yang D adalah perbedaan sistem
pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen. Jadi perbedaannya sistem pemerintahan itu sebelum amandemen apa, sesudah amandemen apa. Itu ada perbedaan-perbedaan yang signifikan. Mungkin nanti akan kita bahas ya. Lalu yang terakhir, sudah tulis ya? Silakan ditulis. Saya tunggu yang belum menulis. Dan yang belum absen silakan menulis absensi ya. Pada kolom komentar kamu tulis nama, kelas, dan nomor absen. Silakan. Saya lanjutkan di bab yang kelima, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ini bab 5 ini adalah bab yang terakhir ya. Nanti yang kita pelajari pertama adalah tentang hakikat demokrasi. Jadi demokrasi itu apa? Lalu penerapan demokrasi di Indonesia. Jadi diterapkan yang bagaimana demokrasinya. Yang C adalah membangun demokrasi untuk Indonesia. Ini ada 5 bab yang akan kita pelajari. Tentu saja nanti kita tunggu apakah ada prakrin apa enggak ya. Kalau nanti kamu masuk di dalam prakrin, maka nanti akan saya kirim melalui modul-modul. Tentu saja kamu tetap aktif ya, HP-nya aktif, jangan sampai dimatikan. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini adalah sampai di sini. Semoga nanti kalian bisa. Oke ya. Saya kira untuk materi hari ini adalah cukup sampai di sini. Saya selalu berdoa untuk kesehatan kalian. Semoga kalian selalu diberi kesehatan yang bagus beserta keluarga-keluarga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga wabah Covid ini juga akan segera sirna dari negara Indonesia. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.